Selamat datang di channel Denny Pinontoan. Proklamasi. Proklamasi kemerdekaan Indonesia telah disampaikan oleh Soekarno dan Hatta di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi itu tidak membuat semuanya beres. Indonesia merdeka segera memasuki masa transisi yang menegangkan. Di Minahasa, berita proklamasi nanti diterima tanggal 18 Agustus. Sehari setelahnya, tanggal 19 Agustus di Tondano, kelompok nasionalis melaksanakan upacara bendera dalam rangka menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada harapan besar, masa-masa sulit penjajahan Jepang segera akan berakhir. Tapi, Jepang belum benar-benar hengkang dari tanah ini. Tanggal 11 September 1945, misi-misi militer Australia tiba di Minahasa untuk melaksanakan tugas pelucutan senjata tentara Jepang yang berjalan tanpa keributan. Pada tanggal 2 Oktober 1945, di Manado mendarat pasukan sekutu unit Manado Force Australia yang dipimpin oleh Letnan Kolonel N.J.A. Muir. Sekutu disambut sebagai pahlawan oleh orang-orang Minahasa yang waktu itu pemerintahannya de jure masih berpusat di Manado, walaupun kota itu tinggal puing-puingnya. Tulis H.B. Palar dalam bukunya Minahasa Benteng Terakhir NKRI. Setelah mendarat, pasukan sekutu melanjutkan perjalanannya menuju ke Tomohon. Orang-orang Tomohon menyambut antusias kehadiran pasukan ini. Spontanitas khas daerah berupa defile pemuda, arak-arakan anak sekolah, orkes musik bambu, nyanyian-nyanyian di depan markas besar sekutu yaitu kini di SMP Gonzaga, Tomohon, menandai penyambutan. Tulis Palar. Langit Tomohon diramaikan dengan 7 pesawat tempur dari Pangkalan Udara Morotai mengadakan demonstrasi sekitar 1 jam. Tapi, kegembiraan itu segera terbalik. Kekuasaan dari Jepang akan segera beralih ke sekutu. Itu berarti sama dengan pengalihan kekuasaan dari dan untuk bangsa asing. Di depan gereja Sion Tomohon pada tanggal 8 Oktober 1945, Jenderal Indokaka, komandan pasukan Jepang, secara resmi menyerahkan komando militer kepada Letnan Kolonel N.J.A. Muir, komandan pasukan Australia. Sekitar 8.000 tentara Jepang dibawa ke pusat konsentrasi di Wangmurer, Bitung. Tanggal 12 Oktober di RKZ Marienhovel, kini bernama Rumah Sakit Gunung Maria, pemerintah sipil diserahkan kepada pejabat-pejabat Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Jadi, jika sebelumnya Jepang telah menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil di Minahasa pada tanggal 22 Agustus, kini penyerahan kekuasaan kepada NICA. Jika militer sekutu bermarkas di Norma School Katolik, maka pemerintahan sipilnya atau NICA berkantor di sebuah gedung perkantoran di Kakaskasen, kini Universitas Kristen Indonesia Tomohon. Kedatangan sekutu memberi kegembiraan tersendiri bagi orang-orang Belanda, baik militer maupun sipil yang ditahan selama pendudukan Jepang. Tapi kehadiran militer dan pemerintahan sipil sekutu justru adalah masalah lain bagi orang-orang Minahasa. Sebab, proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 mestinya berarti bebas dari kekuatan militer maupun pemerintahan sipil dari bangsa asing. Ya, kehadiran sekutu berarti sama dengan peralihan kekuasaan dari Jepang kepada Belanda kembali, dan bukan kepada orang-orang Minahasa atau Indonesia. Buktinya, pengibaran bendera merah putih yang telah dilaksanakan sejak tanggal 19 Agustus kini dilarang. Sekelompok pemuda nasionalis pada tanggal 28 Oktober 1945 lalu membentuk Barisan Pemuda Nasional Indonesia, cabang Tomohon. Sebelumnya, pada bulan September telah dibentuk pengurus Barisan Pemuda Nasional atau BPNI di Manado. Pembentukan BPNI di Tomohon dan demikian pula di Manado atau di tempat lain di Sulawesi Utara dipicu oleh penolakan terhadap kehadiran bentuk kekuasaan lain di daerah ini. Di Tomohon, menurut Palar, BPNI memutuskan dan menetapkan garis perjuangannya bahwa proklamasi kemerdekaan harus direalisasikan di Sulawesi Utara dan di Minahasa, dan revolusi kemerdekaan harus diwujudkan. Sikap ini jelas dan tegas, menolak dan melawan kekuasaan sekutu dan NICA. Tapi, sekutu dan NICA ternyata telah juga berhasil mengindoktrinasi kelompok pemuda lain. Pada Januari 1946, para pemuda nasionalis yang tergabung dalam BPNI di Manado ternyata sudah menyusun rencana untuk melawan sekutu dan NICA. Mereka berencana akan melakukan aksi mengibarkan bendera pada tanggal 10 Januari, yang pada hari itu akan dilaksanakan peringatan Verbon 10 Januari tahun 1679. Sebelumnya, para pemimpin BPNI, yaitu John Rasia, C.H. Ponto, dan lain-lain, telah melaksanakan ikrar pemuda di kebun kelapa milik keluarga Maurits Mamansage di Sinulang, Manado.
Ikrar itu di dalamnya juga berisi skenario aksi yang akan mereka lakukan tanggal 10 Januari, yaitu menggunakan momen perayaan Verbon tersebut dengan mengibarkan bendera merah putih sebagai bentuk sikap perlawanan. Tapi ternyata rencana aksi mereka telah tercium oleh polisi sekutu. Pada tanggal 9 Januari, polisi dan tentara KNIL menangkap para pemimpin BPNI, yaitu John Rasia, Chris Pontok, Mat Kanon, Maurice Bamansage, Bim Pangalila, Usman Pulukadang, Ben Wowor, Yerit Kansil Sukandar, Louis Paat, Yepi Poli, dan lain-lain. Mereka lalu kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Aksi 10 Januari pun gagal, tapi para pemuda nasionalis ini terus memikirkan cara lain dan waktu yang tepat untuk melakukan aksi kudeta.